Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi teknologi dan informasi yang mengangkat tema aplikasi pembelajaran bahasa Jepang berbasis Meet App Inventor, yaitu aplikasi yang kami sebut Moniko. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Vanessa Vega Goldsbergentak, dengan tim 2310521035. Baik, perkenalkan nama saya Mocaf Nanat Mananda dengan NIM 2310521033. Saya Andi Nikolas Sitorus dengan NIM akhir 29. Saya Gabriela Leora Vanessa Lelka Dengkian dengan NIM akhir 53. Perkenalkan, nama saya Alvin Daniel Balderas dengan NIM 61. Baik, memulai dengan penjelasan tentang Meet App Inventor, aplikasi Koniku, serta komponen-komponen seperti input dan output yang terlibat dalam penggunaannya. Yang pertama kita akan membahas tentang Meet App Inventor. Meet App Inventor adalah platform berbasis web yang mempermudah penggunanya, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang pemrograman, untuk membuat aplikasi Android. Dengan antarmuka yang intuitif, Meet App Inventor memungkinkan kita menyusun aplikasi menggunakan teknik drag and drop. Hal ini mempermudah pembuatan logika aplikasi tanpa harus menulis kode secara manual. Platform ini sangat cocok digunakan oleh pemula yang ingin belajar teknologi pengembangan aplikasi. Lalu ada Koniku. Apa itu Koniku? Koniku adalah aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang dirancang dengan menggunakan Meet App Inventor. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pembelajaran bahasa Jepang, terutama melalui fitur-fitur interaktif seperti kamus, latihan soal, permainan edukatif, dan video pembelajaran. Selain itu, Koniku juga menjawab tantangan keterbatasan sumber daya pembelajaran bahasa Jepang, sehingga menyediakan solusi yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna. Lalu ada input pada aplikasi ini, yaitu yang pertama pemrograman di Meet App Inventor. Disinilah aplikasi dirancang dan disusun, mulai dari logika hingga antarmuka pengguna. Lalu ada komponen aplikasi. Komponen ini meliputi modul-modul yang diperlukan seperti tombol, kotak teks, hingga koneksi database untuk mendukung fungsi aplikasi. Lalu ada konten pembelajaran. Konten ini mencakup materi-materi pembelajaran bahasa Jepang yang akan diintegrasikan ke dalam fitur aplikasi seperti kosakata, tata bahasa, serta soal latihan. Lalu untuk output, kelebihan dan kekurangan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvin. Baik, saya akan membacakan output dari aplikasi Koniku. Hasil dari input tadi adalah output berupa aplikasi Koniku yang memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, bahasa Jepang dan Indonesia, membantu penggunaan memahami kosakata secara mudah. Yang kedua, latihan soal dan permainan edukatif. Pengguna dapat melatih keterampilan mereka sambil bermain melalui soal dan permainan berbasis pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran, video pembelajaran. Media interaktif yang membantu pengguna belajar dengan cara yang lebih visual dan menarik. Yang keempat, penilaian kemajuan pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melacak progres belajar mereka secara berkala. Selanjutnya, kelebihan aplikasi Koniku. Setelah memahami input dan outputnya, mari kita lihat kelebihan dari Koniku. Yang pertama, mudah digunakan. Dengan antarmuka sederhana, Koniku cocok untuk semua kalangan belajar, pemula maupun pengguna lanjutan. Yang kedua, interaktif. Fitur-fitur seperti latihan soal dan permainan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, terjangkau. Dibandingkan dengan platform pembelajaran lain,
Kuniku dirancang untuk dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, kekurangan aplikasi Kuniku. Tentu tidak ada produk yang sempurna, begitu juga dengan Kuniku. Kekurangan ini secara lain meliputi keterbatasan fitur, masih ada untuk menambahkan lebih banyak fitur pembelajaran agar aplikasi semakin lengkap. Yang kedua, kualitas konten pembelajaran perlu terus ditingkatkan agar semakin relevan dan mendalam. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan alur proses dari pembuatan aplikasi, di mana yang pertama di sini saya sudah membuat sebuah flowchart di mana ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam membuat alur dari proses pembuatan aplikasi. Di mana yang pertama dimulai dari start, kemudian menuju ke menu utama, di mana di sini terdapat dua pilihan, yaitu menuju ke materi dan juga latihan soal, di mana di bagian materi akan diberikan pilihan untuk kembali ke menu utama, dan juga di bagian latihan soal itu terdapat sebuah proses di mana diberikan. Kemudian di bagian jawaban di sini terdapat decision making, di mana terdapat dua pilihan, yaitu true dan juga false, di mana jika true maka akan menampilkan notifikasi benar, dan jika false maka dia akan menampilkan notifikasi jawaban salah. Kemudian jika sudah, maka pengguna akan mendapatkan output dari latihan soal yang sudah diberikan. Kemudian jika sudah, maka akan kembali lagi kepada menu utama. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan desain UI dari tampilan aplikasi, di mana yang pertama di bagian screen 1 itu terdapat beberapa bagian yang kami tambahkan, yaitu yang pertama horizontal arrangement, di mana ini bertujuan untuk memberikan tata letak pada tampilan aplikasi. Kemudian yang kedua label, di mana terdapat dua label, yaitu label 1 dan label 2, di mana label 1 itu berisi teks berupa Koniku, dan juga label 2 berisi teks berupa belajar huruf Jepang. Kemudian terdapat juga button, di mana button ini bertujuan untuk menuju kepada halaman selanjutnya. Kemudian di bagian kedua, yaitu di bagian main menu atau menu utama, karena di sini terdapat beberapa bagian juga, yang pasti tentunya ada horizontal arrangement, di mana ini bertujuan untuk memberikan tata letak dari tampilan aplikasi. Kemudian yang kedua ada image, di mana ini untuk menambahkan gambar kepada tampilan aplikasi, dan juga label, di mana label juga bertujuan untuk menambahkan teks pada tampilan aplikasi. Kemudian terdapat dua button di sini, yaitu button materi dan juga button game, di mana button materi untuk menuju kepada screen materi, dan juga button game untuk menuju kepada screen dari game. Nah, kemudian selanjutnya ada screen dari materi, di mana ini terdapat di sini hanya terdapat beberapa bagian, di mana horizontal arrangement dan juga label. Kemudian terdapat satu button untuk kembali ke menu utama, seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian game, di mana di sini juga terdapat beberapa bagian, yaitu horizontal arrangement, image 1 yang berupa soal, kemudian label untuk memberikan teks dari soal, kemudian terdapat beberapa button. Di sini terdapat 3 pilih button, di mana hanya terdapat satu button yang benar dan juga 2 button salah. Kemudian di sini terdapat juga satu notifier, di mana ini bertujuan untuk memberikan notifikasi kepada pengguna apabila jawaban yang mereka pilih itu bisa dikatakan salah.
Kemudian di bagian akhir di sini terdapat screen tampilan jika pengguna sudah menyelesaikan latihan soal, di mana di sini hanya terdapat beberapa bagian yaitu horizontal arrangement, label, dan juga button untuk kembali ke menu utama. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Andi Ariel. Lalu untuk bloknya, di mana di blok screen 1 ini, di mana saat kita memencet when button 1 klik, dia akan membuka screen dengan nama screen 2 checkpoint. Selanjutnya, saat memasuki screen 2 checkpoint dengan blok when B materi klik, dia akan langsung membuka ke screen bernama screen 3. Dan jika when B game diklik, dia akan membuka screen game. Lanjut. Nah, jika when button 1 diklik, dia akan membuka ke screen 2 checkpoint atau kembali. Ini jika di screen materi. Lanjut. Nah, untuk game terdapat 3 blok, di mana when true atau jawabannya benar, dia akan membuka ke screen selanjutnya di mana soal 2 muncul. Namun jika jawaban salah, dia akan memunculkan notifikasi jawaban Anda kurang tepat dan jawaban yang tepat akan dikasih tahu. Setelah itu dapat melanjutkan ke soal-soal selanjutnya. Nah, setelah selesai menjawab semua pertanyaan, dia akan muncul when button 1 klik, ini bloknya yang akan mengarahkan ke screen 2 checkpoint. Mungkin sekian untuk bloknya. Terima kasih. Kami akan memperlihatkan cara menggunakan aplikasi yang telah kami buat. Jadi, aplikasinya akan terlihat seperti ini ketika kita sudah menginstal aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Koniku. Baik, yang pertama-tama kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Pada halaman utama akan terlihat seperti ini, kemudian kita tap to continue. Halaman selanjutnya seperti ini, dan kita akan diberi 2 pilihan. Yang pertama ada materi singkat, dan yang kedua ada play. Kita lihat pada materi singkat. Jadi pada materi singkat akan terlihat seperti ini. Kita dapat kembali pada halaman utama. Baik, setelah kita melihat materi singkat, kita akan memulai permainannya. Kita klik play. Kemudian kita akan diberikan pertanyaan seperti ini. Jika kita menjawab pertanyaannya dengan benar, maka kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Jika kita menjawab pertanyaannya salah seperti ini, maka kita akan diberitahukan jawaban yang benar. Baik, kita akan melanjutkan permainannya dengan menjawab jawaban yang benar. Setelah selesai menjawab pertanyaan semuanya, kita akan kembali kepada menu utama. Tap to menu. Jadi seperti ini cara menggunakan aplikasi Koniku. Sangat mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi semoga dapat dimengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.